Jadi pada sesi ini nanti kami menginformasikan terkait jadwal, penjelasan jadwal kegiatan PKA Blended Learning, lalu penugasan yang ada selama pelaksanaan PKA, lalu terkait Zoom meetingnya, LMS BPSDMD NTB, nanti dijelaskan mengenai tutorial bagaimana masuk LMS BPSDMD NTB, lalu tutorial atau informasi mengenai ASN berpijar yang digunakan untuk nanti ada Bapak Ibu mengerjakan tugas kuis ya di salah satu tahap pembelajaran PKA. Next. Nah, Bapak Ibu izin sekali lagi kami mohon maaf, mungkin ini memang kami menyadari bahwa untuk jadwal kegiatan pelaksanaan PKA belum bisa kami share juga kepada Bapak Ibu karena untuk data pengampu Widya Iswaranya belum ready dari Bapak Ibu Widya Iswara. Sehingga kami belum bisa men-share kegiatan jadwalnya ke Bapak Ibu. Tapi moga dengan penjelasan kami ini nanti per tahapan kegiatan Bapak Ibu bisa memahaminya. Kami nanti memberikan contoh juga di per slide cara membaca jadwalnya. Untuk tahapan pertama, tahapan pertama untuk pembelajaran PKA ini dimulai dari tahapan pembelajaran mandiri namanya Bapak Ibu. Dilaksanakan selama 11 hari. Nanti waktunya itu dimulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2025. Mohon maaf, 16 Agustus 2025. Nah, di manakah tempat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran mandiri ini? Tempatnya Bapak Ibu bisa di kantor pada saat jam kerja, bisa juga di rumah pada saat istirahat, ataupun liburan, monggo. Dimanapun ada Bapak Ibu berkegiatan, bisa melakukan kegiatan pembelajaran mandiri ini. Lalu kalau ada yang menanyakan pakaiannya apa yang digunakan pada saat pembelajaran mandiri ini, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu di jam kerja, sesuaikan dengan pakaian kerja yang berlaku, tapi kalau lagi liburan atau di rumah disesuaikan saja ya. Media pembelajaran apa yang digunakan pada saat pembelajaran mandiri ini Bapak Ibu. Jadi media yang digunakan adalah LMS BPSDMD NTB, dan ASN berpijar. Jadi ada dua media yang Bapak Ibu gunakan selama pembelajaran mandiri ini. LMS BPSDMD NTB dan ASN berpijar. Ya. Kami jelaskan, di LMS BPSDMD NTB pada pembelajaran mandiri apa saja yang ada di sana. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengecek di LMS BPSDMD NTB ini ada modul Bapak Ibu. Modul bahan ajar dari Lembaga Administrasi Negara untuk pembelajaran tiap agendanya. Ya, nanti ada sebutannya pembelajaran agenda 1. Itu isinya 2 materi. Ya, ada pembelajaran agenda 2. Isinya 4 materi. Ada pembelajaran agenda 3, isinya 7 materi, dan agenda 4 ada 2 materi. Itu bentuknya pedoman saja kalau yang ada di agenda 4. Saya sengaja memberikan warna merah, ya, Bapak Ibu. Abaikan tugas yang ada di modul bahan ajar LAN. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu membaca dan mendownload bahan ajar LAN, di situ ada tugas. Jadi itu diabaikan yang ada di modul LAN. Karena tugasnya beda nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas apa yang ada yang Bapak Ibu kerjakan selama di pembelajaran mandiri ini? Pertama itu ada 2 tugas Bapak Ibu. Pertama tugas IC. Ini adalah tugas individu, ya. Jadi tugas individu setelah Bapak Ibu membaca modul agenda 1 adalah tugas isi agenda 1. Sebanyak 1 tugas. Nanti ada flyer tersendiri untuk terkait tugas ini,
ya, tugas isi agenda 1. Begitu juga untuk agenda 2, tugas isinya ada 1. Agenda 3, tugas isinya ada 1. Bobot tugas isi ini Bapak Ibu adalah 4%, nanti menentukan kualifikasi kelulusan atau sertifikat Bapak Ibu apakah memuaskan atau sangat memuaskan atau cukup memuaskan, ya. Itu tugas pertama yang ada di pembelajaran mandiri. Tugas kedua Bapak Ibu adalah tugas kuis, ya. Tugas kuis ini nanti akan dijelaskan oleh PIC kami menggunakan ASN berpijar dan dilakukan pada hari ke-8 pembelajaran mandiri, Rabu 13 Agustus 2025. Tugas kuis itu ada 4, mengenai keterampilan digital pembuat kebijakan, resiliensi diri, pengelolaan konflik kepentingan, berpikir kritis. Ini modelnya sama, Bapak Ibu mendownload modulnya, lalu nanti mengerjakan tugas ABC. Ya, ini untuk tugas kuis. Bobotnya Bapak Ibu 2%. Nanti dijelaskan tersendiri oleh PIC kami. Jadi saya stretching lagi di pembelajaran mandiri Bapak Ibu 11 hari mulai dari 5 sampai 16 Agustus, pakaiannya disesuaikan mau di tempat kerja atau di rumah. Lalu ada 2 tugas, tugas IC itu individu dan ada tugas kuis dikerjakan hari ke-8 pembelajaran mandiri. Ingat, abaikan tugas yang ada di modul bahan ajarlan. Tapi tetap Bapak Ibu harus mendownload dan membaca materi-materi yang ada di LMS BPSDMD ini, baik itu materi agenda 1, 2, 3, dan 4, sebagai bahan referensi Bapak Ibu mengerjakan tugas isi. Oke, lanjut. Nah, aktivitas apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat pembelajaran mandiri yang 11 hari ini Bapak Ibu? Jadi, di dalam pelaksanaan pelatihan PKA ini, hukumnya wajib Bapak Ibu melakukan absen, ya. Absen pagi untuk saya ulangi, untuk angkatan 13 dan angkatan 14 yang merasa dirinya masuk ke kelompok 13 dan angkatan 14 wajib melakukan absen pagi. Dibuka di LMS BPSDMD itu untuk absen pagi mulai jam 7 sampai jam 9. Absen sore itu mulai jam 4 sampai jam 6 sore, ya. Lalu aktivitas yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu harus download semua modul per agenda 1, 2, 3, dan 4 yang dari LAN. Bapak baca dan pahami, ya. Lalu kerjakan tugas IC per agenda yang tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan. IC agenda 1, 2, 3, nanti ada flyer penugasan, ya. Untuk upload tugas IC di LMS BPSDMD NTB ini memiliki ketentuan wajib diupload nanti H-1 setelah tahap pembelajaran kedua dimulai. Tahap pembelajaran kedua dimulai itu adalah pembelajaran e-learning. Agenda 1, 2, dan 3 dimulai. Ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu screenshot sebagai panduan Bapak Ibu nanti mengupload tugas isi agenda 1, 2, dan 3 pada saat mulai proses pembelajaran tahap kedua. Ya, tahap kedua yaitu nanti tahap e-learning. E-learning nanti agenda 1 di jadwal itu mulai hari ke-12. Senin 18 Agustus 2025. Nanti upload isi agenda 1 yang sudah Bapak Ibu kerjakan pada saat pembelajaran mandiri adalah hari Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 23.59. Ya. Untuk isi agenda 2 nanti Bapak Ibu upload pada hari ke-13 sebelum mulai agenda 2 secara e-learning, yaitu Selasa 19 Agustus 2025. Nah, upload isi agenda 3 yang Bapak Ibu kerjakan pada saat pembelajaran mandiri,
nanti diupload Sabtu 23 Agustus pukul 23.59. Ini bisa Bapak Ibu screenshot untuk jadi panduan Bapak Ibu dalam mengupload tugas IC yang dikerjakan pada saat pembelajaran mandiri. Next. Ya. Nah, untuk evaluasi IC Bapak Ibu, ini IC ini adalah masuk di kurikulum inti. Jadi peserta membuat 3 IC, ya, membuat 3 IC, isi agenda 1, isi agenda 2, dan isi agenda 3. Ya. Jadi isinya nanti berisi isu aktual pada setiap agenda pada kurikulum inti agenda 1, 2, dan 3. Ya. Lalu Bapak Ibu nanti membuat isinya dengan membuat analisis atau isu tersebut maksimal 5 halaman tiap isi dengan susunan minimal sebagai berikut. Ya, ada judul, ada pendahuluan, analisis masalah dan akar permasalahan atau hal yang dianggap menarik, dan peran kepemimpinan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah atau kendala tersebut. Tapi nanti Bapak Ibu di flyer penugasan terkait isi ada lebih detail lagi dijelaskan oleh Bapak Ibu Widya Iswara BPSDMD NTB yang membuat tugas isi tersebut. Jadi panduan itu yang Bapak Ibu nanti pakai dalam menyusun isi, ya. Jadi saya ulangi, panduan dari flyer penugasan isi yang dibuat oleh WI BPSDMD NTB itu yang Bapak pakai dalam menyusun tugas isi. Lanjut. Nah, setiap IC nanti dievaluasi oleh WI per agenda seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia melihat kualitas penetapan isunya, kualitas argumentasi, dan kualitas analisis terhadap peran kepemimpinan dalam merespon masalah atau kendala. Ya, seperti itu nanti Bapak Ibu WI memberikan penilaian terhadap IC yang tugas IC yang Bapak Ibu buat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran nanti setelah final ada data WI yang mengajar di PK Angkatan 13 dan Angkatan 14. Seperti inilah model jadwal yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi ini model pembelajaran mandiri jadwalnya seperti ini. Mulai dari Selasa 5 Agustus, Bapak Ibu lihat hari ke 1 sampai 11, lalu ada tanggal, ada materi, ada JP-nya, ya, ada pedoman, aplikasi, dan seterusnya. Nanti saya ingatkan kembali, dan biasanya kami panitia akan mengingatkan Bapak Ibu di grup WA grup kelompok bahwa nanti pada hari ke-8 jatuh Rabu 13 Agustus, Bapak Ibu ada mengerjakan kuis di ASN Berpijar, ya. Seperti ini gambaran jadwal untuk pembelajaran mandiri untuk angkatan 13 dan angkatan 14 sama. Yang perlu di stressing di sini Bapak Ibu jangan lupa absen selama ada jadwal, ada tulisan hari ke, itu jadwal, itu Bapak Ibu wajib absen. Ya. Lalu kami informasikan, panitia tidak akan membantu jika Bapak Ibu menyatakan lupa absen. Ya. Jadi kalau lupa absen, monggo dilanjutkan kegiatan pelatihannya Bapak Ibu. Kami akan membantu jika memang Bapak Ibu bisa membuktikan screenshot memang kalau ada masalah jaringan. Bapak Ibu tidak bisa absen, ya. Ini saya kemukakan di depan untuk sama-sama kita mulai mendisiplinkan diri sebelum Bapak Ibu masuk ke pelatihan, ya. Jadi tidak ada bantuan dari panitia terkait absen jika Bapak Ibu lupa, ya. Lanjut. Nah, kita masuki tahap pembelajaran yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, setelah tadi pembelajaran mandiri, kita masuk ke namanya tahap pembelajaran e-learning. Ya, kalau mandiri itu diri sendiri Bapak Ibu yang bekerja hanya dengan sistem, panitia belum ada masuk, Widya Iswara belum ada masuk. Nah, kalau di tahap pembelajaran e-learning ini sudah proses masuk, panitia masuk, medianya Juk dan Widya Iswara juga sudah masuk. Ya, pelaksanaan tahap pembelajaran e-learning ini selama 13 hari. Hari kalender kerja.
Kalau tanggal merah dan hari Minggu kita tidak ada pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu cek jadwal jika kami sudah fikkan hari ke-12 dan ke-24 sampai dengan 24 itu jatuh di tanggal 18 Agustus sampai dengan 3 September 2025 ya. Jadi hari Senin 18 Agustus kita sudah mulai pembelajaran secara Zoom Bapak Ibu ya. Tempat Bapak Ibu belajar di mana? Kedudukan peserta di kantor. Ya, kami sarankan tetap di kantor. Kalau di rumah mungkin yang sakit Bapak Ibu ya. Sakitnya mungkin panas, kalau di rumah sakit biasanya kami berikan dispensasi, tapi kalau masih bisa masuk Zoom, silahkan masuk Zoom untuk tidak mengurangi nilainya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang masuk rumah sakit, masuk Zoom, di-off-kan kameranya. Seperti kayak begitu. Pakaian yang digunakan apa pada saat pembelajaran daring ini Bapak Ibu? Ini protap pakaiannya. Senin sampai dengan Rabu Bapak Ibu memakai pakaian hitam putih dan dasi. Ya, jilbab putih untuk ibu-ibu ya supaya seragam. Lalu Kamis pakaian lengan panjang warna cerah dan dasi. Ibu-ibu menyesuaikan pakaian cerahnya, jilbab juga bisa menyesuaikan. Hari Jumat menggunakan sasambo, hari Sabtu menggunakan batik ya. Media pembelajaran apa yang digunakan pada saat pembelajaran e-learning itu kita menggunakan Zoom meeting, salah satu media kita bertemu atau tatap muka, dan LMS BPSDMD NTB sebagai media untuk kami menginput bahan ajar, bahan tayang, dan tugas-tugas. Ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu juga mengupload tugas ada di LMS BPSDMD NTB. Apa yang kami input di LMS BPSDMD NTB pada saat pembelajaran e-learning Bapak Ibu pada prinsipnya sama seperti tadi pembelajaran mandiri. Ada modul agenda 1, 2, 3, dan 4. Kalau di pembelajaran mandiri dibuat oleh LAN sebagai lembaga pembina kami, sedangkan untuk di pembelajaran e-learning ini bahannya semua disusun oleh Widya Iswara BPSDMD NTB. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek pada saat pembelajaran e-learning per agenda. Misalnya di agenda 1, Bapak Ibu dapat mengecek video overview pembelajaran per agenda. Jadi di video overview ini Bapak Ibu dapat mengetahui apa tujuan pembelajarannya, ya, target dan sasarannya apa. Ya. Yang kedua, ada rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran juga ada di situ. Lalu bahan tayang atau PowerPoint-nya dan tugas individu, tugas kelompok per agenda pembelajaran. Jadi di e-learning, di pembelajaran mandiri ada 2 tugas, di e-learning juga Bapak Ibu sudah ditunggu dengan tugas individu dan tugas kelompok. Lanjut deh. Nah, apa tugas peserta selama pembelajaran e-learning? Tetap ya, Bapak Ibu absen pagi ya. Absen pagi mulai jam 7 sampai jam 9, absen sore jam 16, jam 4 sampai jam 6 sore. Selebih dari jam ini Bapak Ibu tidak bisa absen lagi ya. Ini Bapak Ibu lakukan selama pembelajaran e-learning baik secara sinkronus maupun asinkronus. Ini berlaku untuk 2 angkatan, angkatan 13 dan angkatan 14 ya. Masuk Zoom meeting untuk melakukan pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus nanti namanya itu adalah pembelajaran kita tatap muka langsung dengan pengampu materi atau Widya Iswara Bapak Ibu. Jadi angkatan 13 kami bagi menjadi sesi pagi ya. Sesi pagi Bapak Ibu angkatan 13 dan 14 tetap harus absen di LMS BPSDMD pagi. Namun untuk yang pembelajaran tahap pertama atau sesi pagi dilakukan oleh angkatan 13 saja. Ya. Angkatan 13 akan mulai sesi pembelajaran mulai jam 8 pagi, ya. Angkatan 14 mulai pembelajarannya sesi siang, Bapak Ibu ya. Mulai jam 13.15.
Jadi selama pembelajaran e-learning dengan menggunakan Zoom meeting ini, per hari paling lama Bapak Ibu bertemu dengan Bapak Ibu WI dan kami itu sebanyak 3 JP. Ya, sekitar 2 jam 15 menit saja. Ya, 1 JP itu 45 menit dalam masa pelatihan ya Bapak Ibu ya. Itu paling lama. Jadi tidak terlalu mengganggu aktivitas pekerjaan Bapak Ibu di kantor ya. Jadi mohon pada saat pembelajaran e-learning wajib ikut ya, ikut pembelajaran. Setelah pembelajaran usai monggo kembali ke tugas Bapak Ibu kembali di tempat kerja ya. Selanjutnya dalam nanti pembelajaran e-learning ini Bapak Ibu kami bagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 10 sampai 11 anggota ya. Saya informasikan angkatan 13 jumlah pesertanya adalah 40 orang. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok, satu kelompok jumlahnya 10 orang. Angkatan 14 totalnya 41 orang. Nanti di kelompok 4 jumlah pesertanya adalah 11 orang ya. Selanjutnya jangan lupa karena di sini di pembelajaran e-learning ini ada tugas individu dan tugas kelompok per agenda, mohon dikerjakan. Tetap setiap tugas ini ada petunjuk atau flyer tugas dari Bapak Ibu Widya Iswara. Jadi tetap tenang Bapak Ibu, penunjuk penugasannya, cara penulisannya semua sudah ada ya, sudah diinput di dalam LMS BPSDMD NTB. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah aktif nanti mulai pembelajaran mandiri, kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu, mari mengaktifkan WA grup kelompok sesuai pembagian pengerjaan tugas untuk melakukan konsultasi dengan Bapak Ibu WI dalam pembelajaran asinkronus. Jadi biasanya nanti kami panitia pada saat pembelajaran mandiri sudah akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Silahkan teman satu kelompoknya, datanya nanti kami bagi di sini, dimasukkan dalam WA grup kelompok. Ya, itu nanti fungsinya WA grup kelompok itu Bapak Ibu setiap pembelajaran agenda nanti WI-nya masuk di situ. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang kurang paham terkait tugas dan lain sebagainya bisa langsung menanyakan ke WI-nya. Tapi tetap kami dari panitia akan tetap membersamai Bapak Ibu di tiap kelompoknya ada panitia dari bidang kami selaku pengamat kelas. Oke? Ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu dalam pembelajaran e-learning yaitu bahwa Bapak Ibu harus melakukan evaluasi terhadap WI yang mengajar di agenda 1. Barulah Bapak Ibu kalau sudah melakukan evaluasi terhadap WI yang mengajar di agenda 1, barulah bisa mengakses apa isi yang ada di agenda 2 dan agenda 3. Begitu seterusnya, nggih Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini mungkin komposisi, kami memberikan informasi komposisi tugas ya per agenda yang ada selama di pembelajaran e-learning Bapak Ibu ya. Pertama, untuk agenda 1 itu materinya terkait kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, sama seperti tadi punyalan ada 2 materi, ini yang ditanam Bapak Ibu. Itu selama pembelajaran Bapak Ibu adalah 4 JP ya, 2 kali pertemuan secara sinkronus ya, berarti 2 hari berturut-turut Bapak Ibu bertemu dengan WI yang mengampu agenda 1 ya. Nanti pada saat pembelajaran di situ Bapak Ibu untuk agenda 1 terdapat 1 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Nah, mohon nanti Bapak baca terkait protap untuk upload tugas di LMS BPSDMD NTB ini ya. Tadi untuk pembelajaran e-learning tahap pertama kita mulai pada hari ke-12 yaitu masuk Senin 18 Agustus. Biasanya di sini Bapak Ibu WI sudah memberikan tugas individu dan tugas kelompok ya. Dan harus diupload tugas ini nanti paling lambat hari yang sama pukul 23.59 ya. Nanti hari ke-13, hari kedua Zoom meeting untuk agenda 1, biasanya
digunakan diskusi oleh Bapak Ibu WI. Ini yang biasanya banyak berlaku, tapi nanti dikembalikan ke kebijakan Bapak Ibu WI. Apa yang saya sampaikan di sini nanti bisa saja berubah ya Bapak Ibu ya. Ini untuk angkatan 13 yang sesi pagi. Nah, untuk angkatan 14 yang sesi siang, protapnya sama ya. Pada saat hari pertama pembelajaran juga diberikan tugas. Namun untuk uploadnya Bapak Ibu, silakan nanti ketua kelompoknya bertanya langsung kepada WI-nya ya. Karena kalau yang pagi kan mulai diberikan pagi. Jadi ada space waktu untuk mengerjakan dan diupload malamnya. Nah, nanti kembali ke kebijakan WI masing-masing. Untuk angkatan 12, kami tidak terlalu nanti men-settingnya, nanti disesuaikan dengan kebijakan WI-nya masing-masing. Kami tetap dulu men-setting sampai jam 23.59, namun nanti silahkan saya informasikan pada saat pembekalan ini, ketua kelompok harus aktif bertanya kepada WI-nya. Kadang WI kami berdasarkan hasil evaluasi jarang memberikan informasi terkait itu. Maka peserta harus aktif langsung menanyakan kepada WI-nya. Ya, izin Bapak Ibu ketua kelompok nanti yang ditunjuk tolong aktif tanyakan sama WI-nya kapan batas kami mengupload tugas ya. Lalu yang kedua, agenda kedua yaitu kepemimpinan kinerja, ada 4 materi di situ Bapak Ibu. Nanti 3 kali pertemuan secara Zoom 3 hari. Isinya di situ ada 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Nanti Bapak Ibu bisa screenshot, tapi protapnya sama. Nanti kebijakannya ada di Bapak Ibu WI untuk sesi siang tapi ya. Kalau untuk sesi pagi protapnya sudah akan di-close malamnya ya. Kalau untuk sesi siang yang angkatan 14 monggo nanti ditanyakan oleh WI pengampunya masing-masing ya. Lalu untuk agenda 3 nanti Bapak Ibu itu sebanyak 4 kali pertemuan. Isinya ada 4 tugas individu dan 4 tugas kelompok ya Bapak Ibu. Seperti ini protapnya. Ya. Izin untuk bobot tugas ini Bapak Ibu adalah 3%. Ya, Bapak Ibu mengerjakan semua tugas dalam masa e-learning ini, bobotnya untuk menentukan kualifikasi kelulusan Bapak Ibu adalah 3% ya. Lanjut deh. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu untuk jadwal e-learning angkatan 13 ya. Senin kita mulai nanti untuk Zoom meeting pertama kali Bapak Ibu absen angkatan 13 dan 14 mulai jam 7 ya. Untuk masuk Zoom pertama sesi pagi hanya angkatan 13. Kita mulai jam 8 ya. Ada Bapak Ibu lihat hari ke seperti biasa, setiap ada tulisan hari ke itu wajib hukumnya Bapak Ibu absen ya. Lalu tanggal ada materi. Ada materi overview. Bapak Ibu lihat ke ujung ada pengajar atau Widya Iswara ya. Kalau tulisannya di bawah pengajar atau Widya Iswara narasumber ada tulisan main kelas, berarti Bapak Ibu nanti jumlahnya 1 angkatan atau sebanyak 40 orang ini. 40 di angkatan 13 dan 41 di angkatan 14 ya. Seperti itu membacanya. Kalau main kelas berarti main Zoom-nya itu adalah sama-sama 1 angkatan. Nah, selanjutnya setelah overview Bapak Ibu bisa melihat ada pembelajaran agenda 1. Tulisannya sinkronus JP 2JP di pedoman sinkronus secara Zoom. Kalau tulisannya sinkronus berarti kita bertemu Zoom tatap muka ya. Lalu ada tulisannya di situ tim teaching ya. Pengajar Widya Iswaranya breakout room. Nah, kalau sudah breakout room ini nanti Bapak Ibu masuk per kelompok. 1 kelompok 10 orang, 10 orang. Bapak Ibu lihat, mohon maaf, ada tulisan di breakout room itu, ada tulisan 1, 2, 3, 4, ada 000. Sebenarnya itu adalah nama Bapak Ibu Widya Iswara. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat jika Bapak Ibu nanti ada di kelompok 1, jadi bisa melihat berarti WI saya ada yang di nomor 1.
Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi WI di situ adalah nama WI yang di 1, 2, 3, 4. Kami mohon maaf sekali lagi, ini sudah ketiga kalinya saya minta maaf. Insya Allah dalam waktu dekat untuk jadwal ini bisa kami share karena betul-betul masih perputaran pembagian untuk pengajar di Widya Iswara ini masih belum klop sampai dengan sekarang. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu peserta. Ya. Izin Bapak Ibu. Lanjut. Nah, data peserta. Ini data pesertanya Bapak Ibu. Ya. Angkatan 13. WA Bu Nelly bilang saya lagi pembekalan. Ya. Ini Bapak Ibu data peserta di angkatan 13, ya. Ini yang akan diinput di LMS BPSDMD NTB. Silahkan nanti Bapak Ibu saling cross check ya. Ini ada tulisan kelompok ya, datanya ini kami campur Bapak Ibu. Untuk satu kelompok setengah KSB setengah Lombok Tengah ya. Di kelompok 1 ini tulisannya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Tugas kelompok ada A dan B. Kenapa ada A dan B? Nanti Bapak Ibu kalau untuk tugas individu kan masing-masing Bapak Ibu yang mengerjakan ya. Nanti selain tugas individu ada tugas kelompok. Silahkan Bapak Ibu lihat. Silahkan Bapak Ibu lihat kalau di tugas kelompok ini ada pembagiannya A dan B ya. Tugas kelompok A ini istilahnya Bapak Ibu nanti yang mengupload mengerjakan tugas kelompoknya bersama-sama. Namun untuk yang mengupload tugas kelompok ini adalah yang namanya paling atas ya. Nanti ini kalau di kelompok 1 dibagi menjadi kelompok 1A dan 1B. Seperti itu Bapak Ibu ya, cara membacanya. Begitu juga dengan kelompok 2, ada kelompok 2A dan kelompok 2B. Jadi nanti kalau untuk diskusi kelompok, monggo Bapak Ibu sudah menyiapkan ada moderator, penyaji, dan sebagainya. Seperti itu pembagian kelompok A dan kelompok B. Ya, untuk istilahnya diskusi yang dipakai pada saat pelaksanaan pengerjaan tugas kelompok dan diskusi kelompok. Ya, lanjut. Ini gambaran angkatan 13. Angkatan 14-nya? Ini angkatan 14. Pas saya edit ini. Ini angkatan 14. Mohon maaf, mana yang 13? Ini yang angkatan 13, Bapak Ibu izin, mohon maaf nanti kami edit lagi. Yang di bawahnya ini adalah angkatan 14 ya. Mohon maaf, ini angkatan 14. Lanjut ya. Nah, ini kami jelaskan Bapak Ibu terkait perbedaan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus ini adalah pembelajaran tatap muka antara seperti yang saya jelaskan tadi antara Bapak Ibu WI dengan peserta melalui Zoom meeting. Kalau asinkronus itu pembelajaran mandiri, hampir sama kayak pembelajaran mandiri itu, tapi ada WI yang masuk ya. Ada pengampu materi dan peserta dengan memanfaatkan fasilitas seperti WA grup kelompok yang tadi sudah dibuat, terus Google Classroom, Google Meet via Zoom difasilitasi peserta sendiri atau pengampu. Asinkronus ini tetap kita manfaatkan jamnya Bapak Ibu, nanti digunakan jika Bapak Ibu kurang paham atau apa ingin penjelasan lebih lanjut dari Bapak Ibu WI terkait tugas dan lain sebagainya ya. Nanti setiap pembelajaran e-learning per kelompok secara sinkronus seperti yang saya informasikan tadi di depan bahwa Bapak Ibu nanti dibantu oleh panitia dari bidang PKMF itu untuk pengamatnya sebanyak 1 orang ya. Nanti teman-teman kami di sini selain memantau sebagai moderator sebagai memperkenalkan pengampu materi, mengingatkan terkait kedisiplinan, juga nanti memantau kedisiplinan Bapak Ibu.
Jadi teman-teman pengamat kami ini nanti bisa memberikan penilaian sesuai pedoman yang ada, ya, itu bobotnya adalah 2%, Bapak Ibu ya. Izin, lanjut. Nah, selanjutnya setelah tahap kedua, ya, ingat Bapak Ibu, tahap pertama pembelajaran mandiri, tahap kedua pembelajaran e-learning dengan menggunakan Zoom, tahap ketiga namanya pembangunan komitmen bersama 3 hari, ya. Pada tahap ini, Bapak Ibu tetap absen pagi di LMS BPSDMD NTB, ya. Waktunya nanti Bapak Ibu bisa cek jadwal itu hari ke-25 dan hari ke-27. Kamis 4 September sampai Senin 8 September. Tempatnya di kedudukan peserta atau di kantor. Pakaian yang digunakan, pakaian kerja yang berlaku hari itu. Ya, Bapak Ibu pada tahap pembangunan komitmen bersama ini tidak ada Zoom meeting. Ya, jadi pure Bapak Ibu udah kembali ke kantornya selama 3 hari, tapi tetap melakukan absen di LMS BPSDMD NTB. Ya, dalam 3 hari ini Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu apa? Jadi Bapak Ibu bersama dengan atasan atau mentor disebut Bapak Ibu sudah melakukan konsultasi sama atasannya, ya, terkait isu apa yang ada di OPD Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu jadikan isu utama dan menjadi judul di laporan aksi perubahan kinerja organisasi Bapak Ibu. Ya, dalam 3 hari ini apa output yang diharapkan nanti ada di panduan Bapak Ibu, ada form istilahnya form ada di panduan laporan yang menyatakan bahwa mentor Bapak Ibu meng-ACC judul laporan Bapak Ibu berdasarkan hasil diskusi bersama dengan atasannya. Ya, nanti ada di panduan yang kami share Bapak Ibu. Ini tahap ketiga. Selanjutnya, next. Kita masuk ke tahap keempat, Bapak Ibu. Ini tahap keempat adalah klasikal tahap pertama. Izin klasikal tahap pertama ini dilakukan selama 15 hari, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek jadwal kalau sudah fix atau final, itu dimulai hari ke-28 sampai dengan hari ke-42. Itu kita bertemu di sini di BPSDMD NTB itu Kamis 11 September sampai Sabtu 27 September. Tempatnya di BPSDMD NTB. Jadi Bapak Ibu kami tunggu nanti untuk melakukan check-in di Wisma Tambora pukul 4 sore hari Rabu 10 September dengan membawa dokumen semua persyaratan sesuai surat BPSDMD NTB yang sudah kami share di grup, nanti dikuatkan lagi di SPT Sekretaris Daerah Provinsi NTB, ya. Ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu bawa pada saat klasikal. Jadi nanti dokumennya jangan di-share di grup, WA grup Bapak Ibu ya, karena nanti akan dibawa pada saat klasikal. Pembukaan resmi PKA, izin saya masih belum memperbaiki slide ini, PKA Kabupaten Kota, ya. Angkatan 13 dan 14 nanti dilaksanakan hari Kamis, ya, 11 September 2025. Pakaiannya ini full dress hitam Bapak Ibu ya, dasi serta laki-laki memakai peci, perempuan jilbab putih. Untuk protap pakaian selama klasikal bagaimana Ibu? Sama. Prinsipnya sama seperti pembelajaran e-learning, yaitu hari Senin sampai dengan Rabu Bapak Ibu memakai hitam putih, lalu hari Kamis memakai pakaian lengan panjang warna cerah, Jumat itu sasambo, Sabtu batik, ya. Lalu nanti pada hari ke-34 Bapak Ibu, sebelum melaksanakan stula, Bapak Ibu itu hari ke-34 nanti di jadwal, Bapak Ibu bisa cek, ada jatuh pada tanggal 18 September, Bapak Ibu melakukan evaluasi substansi namanya ya. Evaluasi substansi ini modelnya adalah studi kasus. Modelnya IC nanti terkait substansi agenda 2 dan 3. Dikaitkan hubungannya dengan kasus yang ada di tugas ya. Bobot evaluasi substansi ini adalah paling besar untuk di kegiatan evaluasi akademik, yaitu 6%, Bapak Ibu ya. Bobotnya paling besar ya.
Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi substansi, pada saat klasikal, kita melakukan studi lapangan atau STULA, Bapak Ibu. Pelaksanaannya ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari hari ke-37 sampai 39, 22 sampai 24 September. Ya. Tujuan kita, ini kebetulan kami juga diminta oleh Kepala BKPSDM KSB, ya, diamanatkan juga untuk istilahnya nanti lokusnya adalah pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan di pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jadi izin untuk pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, maupun pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 untuk eselon 2, Bapak Ibu, mulai tahun 2025 ini kebijakan terbarunya tidak boleh atau tidak diizinkan untuk melakukan studi lapangan ke luar daerah, ya. Efek efisiensi anggaran, ya. Jadi berdasarkan impres efisiensi itu, kebijakan terbaru tidak boleh melakukan STULA di luar daerah dan arah kebijakannya yang dulu Bapak Ibu untuk kegiatan PKA adalah meniru yang bagus untuk aplikasi di daerah, sekarang tidak. Jadi kita membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan solusi serta penawaran penyelesaian masalah, yaitu arah kebijakan pelaksanaan STULA tahun 2025, ya. Mudahan tahun 2026 nanti berubah kembali Bapak Ibu, ya. Ini untuk 2025, ini protapnya. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat pelaksanaan STULA nanti ada 2 tugas, ya. Tugasnya itu ada tugas individu dan ada tugas kelompok, ya. Bapak Ibu nanti dibagi lagi di tiap angkatan ini nanti dibagi menjadi 2 lokus. Untuk angkatan 13 misalnya kelompok 1 nanti ke dinas mana itu sebanyak 20 orang, ya. Jadi nanti untuk ada tugas individu, pemberian tugas individu dan ada tugas kelompok. Tapi tenang Bapak Ibu, untuk pedoman semua sudah kami input di LMS BPSDMD NTB. Karena untuk STULA masuk di agenda 4, pedomannya sudah ada. Cara pembuatan tugas individunya ada, cara pembuatan tugas kelompoknya pun ada, ya. Lalu lanjut yang tahap terakhir di klasikal tahap 1, kita melaksanakan seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi itu hari ke-42, Sabtu 27 September 2025. Bobot seminar rancangan ini Bapak Ibu nilai dari penguji adalah 20% membentuk kualifikasi kelulusan Bapak Ibu. Next. Ya. Nah, selanjutnya di tahap ke-5 Bapak Ibu, ya. Aktualisasi kepemimpinan kinerja ini selama 60 hari, ya. Waktunya nanti Bapak Ibu lihat di jadwal itu hari ke-43 sampai hari ke-102. 28 September sampai dengan 26 November 2025. Di mana Bapak Ibu pada saat ini kembali ke instansi masing-masing. Apa yang Bapak Ibu lakukan adalah proses pengerjaan laporan aksi perubahan kinerja organisasi Bapak Ibu. Yang diproses rancangan, disinilah Bapak Ibu mengaplikasikannya agar pengerjaan laporan Bapak Ibu jadi, ya. Di sini Bapak Ibu pada proses aktualisasi kepemimpinan ini tidak ada absen di LMS BPSDMD NTB, ya. Tugasnya Bapak Ibu, namun tetap Bapak Ibu diberikan tugas, ya, oleh coach atau pembimbing Bapak Ibu dalam menyusun laporan ini untuk mengupload laporan mingguan Bapak Ibu. Progres kegiatan aktualisasi Bapak Ibu per minggu itu nanti di-upload di LMS BPSDMD NTB. Nanti format untuk menguploadnya semua ada di panduan penyusunan laporan AKPO, Aksi Perubahan Kinerja Organisasi, yang sudah ditanam di agenda keempat, ya. Lanjut, ya. Ini tahap terakhirnya Bapak Ibu, tahap ke-6 selama pelaksanaan pembelajaran blended learning PKA adalah klasikal tahap 2, 3 hari. Nanti Bapak Ibu cek jadwal itu ada di hari ke-103 dan 105 sampai dengan 105 jatuh pada hari Senin sampai dengan 3 Desember 2025. Tempatnya sama, kalau udah klasikal kita bertemu di BPSDMD NTB,
Bapak Ibu nanti check-in di Wisma Tambora itu Minggu 30 November 2025 pukul 4 kami tunggu ya. Seminar akhir aksi perubahan akan jatuh pada hari ke-104 Selasa 2 Desember 2025. Penutupan angkatan 13 dan 14 Rabu 3 Desember 2025. Pakaian seperti tadi, full dressnya hitam, dasi, serta laki memakai peci, perempuan jilbab putih ya. Nanti Bapak Ibu setelah semua final ya, ujian sudah final, laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang sudah final ditandatangani oleh penguji, coach, dan kepala BPSDMD dalam bentuk PDF serta abstrak atau summary. Laporannya itu wajib diupload di dalam LMS BPSDMD NTB. Kalau sudah Bapak Ibu upload ini, barulah kami proses sertifikat Bapak Ibu ya. Kenapa kami protapnya seperti itu? Karena nanti ini diperlukan untuk proses akreditasi kami Bapak Ibu. Jadi laporan final sudah masuk di LMS BPSDMD, abstrak atau ringkasan dari laporan Bapak Ibu juga sudah masuk di LMS BPSDMD NTB ya. Jadi setelah itu barulah kami akan melakukan proses untuk pembentukan sertifikat Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Nah, ini kami berikan gambaran terkait nanti evaluasi peserta PKA Bapak Ibu ya, yang menentukan kualifikasi kelulusan Bapak Ibu. Pertama, satu evaluasi akademik, bobotnya 15% Bapak Ibu. Tugas individu IC ini dilakukan pada saat pembelajaran mandiri. Quiz Smart Governance bobotnya 2% dilakukan pada saat pembelajaran mandiri. Tugas kelompok dan individu bobotnya 3%. Ingat tadi saya sampaikan dilakukan di pembelajaran e-learning. Evaluasi substansi kasus atau IC dilakukan pada saat pembelajaran klasikal tahap 1 ya. Lalu yang kedua ada evaluasi studi lapangan bobotnya 20%, itu terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok masing-masing 10%. Yang ketiga ada evaluasi aksi perubahan. Ini terkait rancangan Bapak Ibu, ini bobotnya paling besar 50% dari penguji pada saat perencanaan perubahan. Maksudnya pada saat seminar awal atau rancangan bobotnya 20%, lalu pada saat manajemen perubahan, pada saat seminar akhir bobotnya adalah 30%. Komponen keempat Bapak Ibu adalah sikap dan perilaku. Itu bobotnya 15%. Jadi Bapak Ibu nanti dinilai oleh WI, ada pedomannya, kerjasama Bapak Ibu bagaimana di dalam tim kelompok itu, prakarsa Bapak Ibu, prakarsa itu keinginan Bapak Ibu untuk tahu dan bertanya, aktif bertanya, itu nanti ada dinilai oleh Bapak Ibu pada saat proses pembelajaran berdasarkan formnya ada di panduan, ya, panduan pelaksanaan PKA. Yang kedua ada penilaian sosiometri peserta. Jadi ini kerjasama dan integritas antar peserta ini dinilai oleh sesama teman kelompoknya. Ya, jadi dalam satu kelompok menilai temannya, memilih 5 orang temannya mana yang paling bagus kepemimpinannya, bagus kerjasamanya dan integritasnya. Ya, jadi peserta memberikan penilaian kepada temannya. Ya, lalu nanti ada penilaian kepemimpinan juga oleh Bapak Ibu Widya Iswara, penilaian integritas oleh Bapak Ibu Widya Iswara, dan penilaian disiplin sebesar 2% oleh pengamat kelas yang tadi saya sampaikan, yaitu penyelenggara, dan nanti ada pengembangan diri. Ya, pengembangan diri ini 3% diberikan oleh coach sebanyak 2% dan mentor atasan Bapak Ibu sebanyak 1%, ada panduannya. Nanti diarahkan oleh WI per agendanya. Ya, Bapak Ibu. Lanjut. Ini nanti kualifikasi peserta Bapak Ibu ya, kalau misalnya di sertifikatnya Bapak Ibu dinyatakan sangat memuaskan, berarti bisa dipastikan skor Bapak Ibu 90,01 ke atas. Kalau memuaskan itu skornya 80,01 sampai dengan 90. Kalau baik skornya 70,01 sampai 80 dan insya Allah ini lulus. Kalau kurang baik, skornya 60,01 sampai 70, remedial, ada remedial 1 dan remedial 2, nanti penjelasannya lebih lanjut pada saat overview Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah tidak memenuhi kualifikasi atau tidak lolos.
Untuk tidak ada dusta di antara kita, jadi saya informasikan untuk pembiayaan Bapak Ibu dikirim oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Tengah itu adalah per orang biayanya 17 juta. Ini rinciannya Bapak Ibu, apa yang ditanggung dalam DPA yang 17 juta itu pertama adalah kuota selama pembelajaran daring. Bapak Ibu kami tanggung 150.000 per peserta. Yang kedua seminar kit, ada tas, agenda, kartu pengenal, seragam olahraga, honor narasumber, makan minum selama pembelajaran klasikal, 3 kali makan dan 2 kali snack, full board hotel, transport selama stula PKA Kabupaten Kota Lombok Barat dan Lombok Utara, pakaian seragam batik atau sasambu selama kegiatan stula ke Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara. Nah, rincian biaya yang tidak ditanggung dalam DPA kami seperti ini Bapak Ibu, kami tidak menanggung fotokopi atau jilid laporan baik itu seminar rancangan ataupun seminar akhir. Yang kedua, kami tidak menanggung air minum selama pembelajaran klasikal di kelas, ya. Kami tidak menanggungnya. Nanti silahkan Bapak Ibu yang ketua angkatan dipilih membuat ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara kelas untuk nanti memastikan selama pembelajaran air minumnya tersedia yang peserta ya. Lalu kami juga tidak menanggung laundry pakaian selama pelaksanaan klasikal ya. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait materi untuk menginformasikan jadwal, penugasan dan tahapan. Dari pembelajaran metode blended learning ini ada 6 tahapan dan tugas-tugas yang ada. Sebelum kita masuk ruang diskusi, izin Bapak Ibu kita lanjut ke informasi mengenai pengaplikasian Zoom Meeting dan LMS BPSDM, lalu nanti ASN berpijar ya Bapak Ibu, baru nanti kita buka ruang diskusi supaya satu-satu. Oke, selanjutnya Adik Riyad. Baik. LSM berpijar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu menjelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan pada saat pembelajaran e-learning ya, pada saat Zoom meeting nanti. Saya izin share Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Pada saat proses pembelajaran nanti ada 2 aplikasi yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Pertama itu Zoom Meeting, di mana Zoom Meeting ini akan kita gunakan pada saat pertemuan sinkronus ya. Di jadwal nanti ada sinkronus, ada asinkronus. Sinkronusnya itu tidak tatap muka Bapak Ibu, melainkan Bapak Ibu belajar atau mengerjakan tugas di LMS BPSDM untuk asinkronusnya. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Sebelumnya ada ada 2 room yang akan kita gunakan Bapak Ibu, kita sepakati dulu, ada ruang utama dan ada ruang kelompok pada saat Bapak Ibu mengikuti pembelajaran nanti. Jadi ada ruang utama, di mana ruang utama ini digunakan pada saat pemberian atau pengarahan materi yang bersifat ceramah. Contohnya seperti yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu, kita berada di ruang utama. Pada saat pembekalan ini kita berada di ruang utama. Jadi belum masuk ke kelas kelompok. Jadi kelas kelompok ini nanti Bapak Ibu kita akan buatkan pada saat Bapak Ibu mendapatkan materi agenda, baik itu agenda 1, agenda 2, agenda 3 maupun agenda 4. Di jadwalnya nanti akan kami share, di sana itu ada materi agenda 1, kemudian materi agenda 2, 3 dan 4. Di sanalah Bapak Ibu akan masuk ke kelas kelompok masing-masing. Nanti kami sebagai pengamat juga akan mengarahkan Bapak Ibu untuk masuk ke kelompoknya. Jadi nanti kami buatkan ya, di akhir sesi kami coba buatkan untuk Bapak Ibu bisa praktekkan langsung untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Seperti itu, ada ruang utama. Jadi ruang utama ini Bapak Ibu ketika masuk atau join ke Zoom meeting, Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke kelas utama, belum ke ruang
kelompok nanti pada saat pertemuan atau mendapatkan materi agenda saat itu Bapak Ibu langsung masuk ke kelas kelompok masing-masing. Kemudian tata cara masuknya itu Bapak Ibu saya rasa semua sudah ini ya, sudah paham ya untuk Zoom meetingnya. Saya refresh saja. Ini nanti di kelas kelompoknya di grup WA itu nanti kami share jadwalnya untuk reminder Bapak Ibu. Jadi kami akan share jadwalnya di grup WA, Bapak Ibu di sana akan tertera apa namanya link Zoom meeting, terus ada ID maupun passcode-nya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk menggunakan link tersebut. Untuk penamaan Bapak Ibu, mohon nanti dinamakan misalkan ini penamaannya Afrianda Cahya Pratama _ kelompok 1. Jadi sesuaikan kelompoknya masing-masing supaya kami dari panitia bisa mengenali Bapak Ibu dan pengampu materinya juga bisa tahu Bapak Ibu berada di kelas kelompok berapa. Jadi bisa di screenshot Bapak Ibu. Ini contohnya itu Afrianda Cahya Pratama _ kelompok 1. Seperti itu. Nggak usah pakai pakai gelar, cukup ini aja. Nama lengkap saja. Contohnya ini, Afrianda Cahya Pratama _ kelompok 1. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik join, masukin passwordnya. Habis itu Bapak Ibu akan diarahkan ke Zoom meeting, ke ruang utamanya. Seperti tadi Bapak Ibu, ini belum ada breakout room-nya, jadi nanti Bapak Ibu akan diarahkan seperti ini. Kemudian ini fitur-fitur yang umum kami gunakan, yang biasanya kami gunakan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus pahami. Pertama itu ada nomor 1 ini ada mikrofon, ada lambang mikrofon. Jadi Bapak Ibu ketika penerimaan materi seperti ini atau pembekalan atau penerimaan yang sifatnya ceramah Bapak Ibu silakan dinonaktifkan mikrofonnya. Jadi nanti Bapak Ibu ada ada gilirannya nanti untuk pada saat izin bertanya atau apapun nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya tersebut. Kemudian untuk video ini nomor 2, start video, Bapak Ibu selama proses pembelajaran harus mengaktifkan kameranya. Tidak boleh tidak menonaktifkan. Jadi harus mengaktifkan kameranya selama proses penerimaan materi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada fitur chat. Fitur chat ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk bertanya juga maupun izin, mungkin izin minum atau ke belakang Bapak Ibu silakan menggunakan fitur chat ini. Itu live chat. Kemudian ada fitur share screen. Bapak Ibu ini gunakan nanti untuk untuk share materi lah pada saat Bapak Ibu diberikan tugas atau semacamnya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang warna hijau ini, share screen. Kemudian ada yang breakout room yang Bapak Ibu gunakan nanti pada saat ingin masuk ke kelas kelompok masing-masing. Fitur breakout room. Jadi pada saat dibuatkan oleh host, ini akan tampil breakout room-nya. Kemudian ada fitur reaction, Bapak Ibu ini gunakan untuk sebelum bertanya, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan fitur reaction ini. Bapak Ibu, itu saja sih yang biasanya kami gunakan. Kemudian tata cara masuk kelompok Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu klik breakout room yang ini, yang ada lambang kotak 4 ini. Jika ini tidak muncul, berarti Bapak Ibu harus masuk ke more. Bapak Ibu cari dia di titik 3 ini, di more ini. Di sana nanti akan terlihat breakout room-nya, kemudian Bapak Ibu pilih breakout room. Yang kedua, Bapak Ibu langsung join ke kelas masing-masing. Di sini nanti akan kami buatkan kelas kelompok. Ada kelas kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan kelas kelompok masing-masing. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk ke kelas kelompok masing-masing, di sini akan ada tanda ya, kelompoknya Zoom meeting kelompok 1. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin kembali ke main room, Bapak Ibu klik
lead breakout room yang warna biru ini. Jika ingin kembali ke breakout room. Kemudian tata cara share screen Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu ingin share screen, mohon dipastikan dulu, disiapkan dulu filenya. Tadi file penugasan ataupun laporannya Bapak Ibu yang ingin di-share, mohon dibuka dulu. Karena ketika Bapak Ibu tidak membuka atau menyiapkan filenya, maka tidak akan terlihat di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi disiapkan dulu filenya, dibuka dulu, baru Bapak Ibu akan melakukan share. Pertama, klik share screen yang warna hijau ini, kemudian pilih filenya. Jika filenya dalam bentuk dalam bentuk video ataupun PPT yang ada suaranya, mohon di-share, dicentang share sound-nya. Seperti ini. Centang di sound-nya. Dicentang share sound-nya, kemudian Bapak Ibu klik share. Yang di sini. Kemudian Bapak Ibu klik share sound. Klik share-nya yang di sini. Maka akan tampil nanti tampilan seperti yang saya gunakan ini. Seperti itu untuk share screen-nya Bapak Ibu. Untuk Zoom meeting seperti itu Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah familiar terkait dengan Zoom meeting. Kemudian aktivitas apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan di LMS BPSDM? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Kabit. Ada beberapa aktivitas ya yang akan Bapak Ibu lalui di LMS BPSDM ini. Pertama, ada presensi. Presensi itu pagi maupun sore. Pagi itu dibukanya dari pukul 7 sampai dengan 9, Bapak Ibu ya. Mohon selama di rentang waktu jam 7 sampai dengan jam 9 itu Bapak Ibu harus melakukan presensi. Jadi di atas itu Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan presensi. Akan tertutup nanti dia. Kemudian untuk jam pulangnya itu di pukul 16 sampai dengan 18. Jam 6 sampai dengan jam 8. Jam 4 sampai dengan jam 6. Kemudian aktivitas yang kedua adalah belajar mandiri. Jadi di jadwalnya itu Bapak Ibu harus download materi, kemudian Bapak Ibu pelajari materi-materi tersebut, kemudian ada tugas isi nanti di sana di pembelajaran mandiri. Itu dari tanggal 5 sampai dengan 16 Agustus. Peserta wajib melakukan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan jadwal dan materi yang disediakan. Kemudian Bapak Ibu juga melakukan aktivitas untuk materi. Sana juga nanti di pembelajaran e-learning Bapak Ibu silakan di-download semua materi-materi yang ada. Kemudian mengunggah tugas, upload laporan mingguan, baik itu abstraksi, laporan akhir, maupun ada beberapa laporan yang nanti Bapak Ibu harus lengkapi, itu yang akan diupload di sana. Kemudian yang terakhir mengisi evaluasi, baik itu evaluasi narasumber, pengampung materi, maupun evaluasi penyelenggara. Untuk evaluasi narasumber, Bapak Ibu silahkan bisa langsung diisi setelah penyampaian materi ya, yang sifatnya secara yang di kelas besar lah, di kelas angkatan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisi evaluasi narasumbernya. Kemudian untuk evaluasi pengampung materi agenda ini Bapak Ibu bisa diisi di hari terakhir nanti. Pada saat sesi terakhir pembelajaran, misalkan ada 2 hari, misalkan di agenda saat itu ada dua kali pertemuan 2 hari. Nah, Bapak Ibu harus mengisi di hari kedua untuk evaluasi pengampung materi agenda 1, 2 maupun 4, 3 dan 4-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pertama itu melakukan presensi, kemudian ada pembelajaran mandiri, kemudian di sana Bapak Ibu bisa mengunduh materi, mengerjakan penugasan, kemudian mengupload laporan-laporan yang dibutuhkan nanti, kemudian mengisi evaluasi. Seperti itu, hanya 6 aktivitas yang akan Bapak Ibu lalui. Nanti juga kami akan mengingatkan Bapak Ibu pada saat pelaksanaannya Bapak Ibu seperti apa nanti. Kemudian panduan LMS BPSDM Bapak Ibu, tata cara masuknya
nanti Bapak Ibu bisa mengakses link LMS BPSDM di https://elearningbpsdmd.ntbprop.go.id. Nanti linknya akan kami bagikan Bapak Ibu ya, beserta akunnya masing-masing. Kebetulan akunnya Bapak Ibu baru tadi pagi kami konfigurasi, jadi belum selesai kami konfigurasi. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kami paling telat itu H-2 lah, H-2 sebelum pembelajaran. Jadi tanggal 3 berarti kami share nanti untuk linknya sama akunnya ya. Bapak Ibu akses https atau link tersebut yang ini Bapak Ibu, kemudian akan diarahkan seperti ini. Bapak Ibu menggunakan NIP masing-masing untuk login ke kelas masing-masing. Bapak Ibu gunakan NIP masing-masing, nanti nama penggunanya atau username-nya itu Bapak Ibu menggunakan NIP, kemudian passwordnya menggunakan NIP. Jadi mohon Bapak Ibu jangan mengganti ininya ya, akunnya masing-masing ya, baik password maupun ID-nya mohon jangan diganti. Kemudian setelah Bapak Ibu login menggunakan NIP masing-masing, kemudian Bapak Ibu akan tampil nanti seperti ini. Tampilannya ini, tampilan kelas kelompoknya Bapak Ibu, silahkan diklik kelas kelompoknya yang ini, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu di dalam kelas kelompoknya itu Bapak Ibu. Ada daftar hadir, kemudian ada menu pembelajaran mandiri. Nah, ini menu pembelajaran mandiri ini yang Bapak Ibu akan akses selama 11 hari. Itu mulai dari tanggal 5 sampai dengan 16 Agustus di pembelajaran mandiri ini. Jadi tidak ada Zoom meeting Bapak Ibu fokus mempelajari materi-materi yang ada di sini, yang di pembelajaran mandiri ini. Jadi di sini nanti ada menu materi. Sebentar ya, saya sampaikan ini setelah Bapak Ibu mengakses pembelajaran mandiri ini, nanti akan tampil beberapa materi maupun ada di sana penugasan. Kemudian untuk tata cara daftar hadirnya, pengisian daftar hadir, Bapak Ibu klik menu daftar hadir yang ini, kemudian akan diarahkan seperti ini Bapak Ibu. Ada tanda play yang berwarna biru ini, Bapak Ibu klik yang ini, tanda play ini, kemudian akan tampil seperti ini. Bapak Ibu klik hadir, jangan lupa simpan perubahan. Pastikan Bapak Ibu koneksinya stabil, jadi supaya record dengan baik nanti absen presensinya Bapak Ibu. Klik simpan perubahan. Seperti itu untuk tata cara daftar hadirnya, pengisian daftar hadir. Kemudian untuk mengakses materi, Bapak Ibu bisa klik pembelajaran yang di sini ataupun agenda dari setiap menu yang ada di sini, Bapak Ibu. Kebetulan di sini materi agenda 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya ini belum akan aktif ya, sebelum Bapak Ibu menyelesaikan menu pembelajaran mandiri. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan tahapan demi tahapan yang ada di kelas ini, agenda ini. Jadi Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam agenda 2, Bapak Ibu harus menyelesaikan agenda yang ada di agenda 1 ini. Entah itu Bapak Ibu mengisi evaluasi narasumbernya, mengupload penugasan maupun download materi. Jadi silakan tahapan yang ada di masing-masing menu agenda ini Bapak Ibu selesaikan. Nanti ada progresnya juga Bapak Ibu di sini, di bawah agenda ini. Progresnya itu ada 70%, 100%. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahapan yang ada di agenda 1 ini, Bapak Ibu nanti progresnya 100% di sini. Akan terlihat untuk topik progresnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mengakses materi, klik pembelajaran mandiri di sini, contohnya pembelajaran mandiri, menunya. Nah, tampilannya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download materi di sini. Sini ada modul agenda 1, modul agenda 2 yang tadi dijelaskan oleh Ibu Iwana. Modul
1, 2, 3. Kemudian untuk akses penugasannya ada di bawahnya, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas IC agenda 1, 2, dan 3. Ini di menu pembelajaran mandiri. Tugas IC agenda 2, tata cara untuk penguploadan penugasannya Bapak Ibu klik tugas ini, tugas IC agenda 1 ini, kemudian penugasannya Bapak Ibu bisa download di sini. Jadi seperti apa tugas itu, Bapak Ibu bisa kerjakan. Setelah Bapak Ibu kerjakan, diekspor ke PDF ya. Jadi kami terimanya itu dalam bentuk PDF. Supaya tidak besar, Bapak Ibu silakan dikompres ke PDF. Hanya PDF saja. Kemudian setelah Bapak Ibu kerjakan penugasannya, ketika ingin mengumpulkan tugasnya, Bapak Ibu klik tambah pengajuan tugas. Nah, di sini klik tambah pengajuan tugas, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa klik tanda panah yang mengarah ke bawah yang warna biru, klik di tengah-tengahnya, maka akan tampil nanti kotak dialog seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik choose file untuk mencari file penugasannya Bapak Ibu. Untuk saya contohkan ini tugas PKA Faris Ihsan. Kemudian oke, open. Setelah Bapak Ibu klik open, maka akan tampil seperti ini. Jangan lupa simpan perubahan. Pastikan Bapak Ibu mengklik simpan perubahan. Setelah Bapak Ibu klik simpan perubahan, maka tampilan penugasannya akan seperti ini. Submit for grading, dia berwarna hijau. Jadi ini tandanya Bapak Ibu sudah mengupload penugasan. Pastikan dia berwarna hijau dan berkasnya ada di sini. Pastikan juga berkasnya ikut tersubmit di sini karena ada pengalaman beberapa peserta tidak menyertakan berkasnya. Jadi nilainya pun nanti berbeda. Jadi pastikan Bapak Ibu berkasnya ada di sini. Kemudian ketika ingin misalkan salah upload file, Bapak Ibu tinggal diklik aja edit submission. Ingin memperbaiki penugasannya. Dan di sini juga ada last modified Bapak Ibu, ini batas penugasannya. Jadi ketika Bapak Ibu terlambat mengumpulkan tugas dari dari ketentuan lah yang diberikan sama pengampu materinya, maka di sini akan terlambat terlihat di sini. Di sini akan terlihat terlihat terlambat lah untuk pengumpulan penugasannya. Jangan sampai terlihat terlambat Bapak Ibu. Jadi sebelum batas waktu ditentukan itu Bapak Ibu harus mengupload penugasannya. Seperti itu tata cara penguploadan penugasan Bapak Ibu. Nanti juga kami kirimkan panduannya supaya Bapak Ibu bisa pahami. Kemudian untuk pengisian evaluasi. Tata cara mengisi evaluasi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menerima materi dari pengampu materi maupun narasumbernya, Bapak Ibu klik evaluasi narasumbernya di paling bawah, misalnya evaluasi pengampu materi agenda 1 ini contohnya, kemudian Bapak Ibu klik answer the question yang di sini, kemudian akan tampil nanti pertanyaannya seperti ini. Nama pematerinya siapa, silakan Bapak Ibu isi, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi, dicentang, pilih, kemudian submit your answer. Silahkan mungkin nanti ada Bapak Ibu ingin memberikan masukan atau semacamnya lah, silahkan bisa diketik di sini, di kotak dialog yang kecil di sini. Silahkan bisa memberikan saran maupun masukannya, baik untuk penyelenggaraan maupun pengampu materinya. Dan namanya Bapak Ibu tidak akan terlihat, kebetulan ini kita settingnya itu anonimus, jadi silahkan diisi sesuai dengan pengamatannya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu untuk tata cara
penggunaan LMS BPSDM ketika Bapak Ibu nanti pada saat pembelajaran e-learning ya. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Langsung Mbak Atin. Lanjut ASN berpijar Mbak Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga ini nggak banjir informasi ya, karena tadi kami memeriksa di layar ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin karena sambil melakukan aktivitas yang lain sehingga menjadi kurang fokus. Cuma harapan kami adalah Bapak Ibu ketika kami memberikan pembekalan adalah langkah ini bisa mempermudah Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan selanjutnya. Bapak Ibu, tadi sudah penjelasan terkait dengan kegiatan PKA, pelatihan kepemimpinan administrator secara umum oleh Kepala Bidang, kemudian penggunaan LMS BPSDM untuk menunjang kegiatan pembelajaran karena semua kegiatan pembelajaran kita akan terpusat di LMS BPSDM untuk kegiatan pembelajaran mandiri terutama, dan ada satu sistem pembelajaran Bapak Ibu yang akan kita gunakan juga. Nah, sistem ini bekerja sama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Pijar Foundation. Saya akan share screen Bapak Ibu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid, penggunaan ASN berpijar atau ASN Future Skill, karena Bapak Ibu akan mengaksesnya untuk kegiatan Quiz Smart Governance. Nah, kegiatan Quiz Smart Governance ini untuk kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator ada 4 mata pelatihan atau ada 4 mata pelatihan kompetensi dasar, yaitu yang pertama berpikir kritis, kemudian resiliensi diri, kemudian digital skill, dan yang keempat adalah pengelolaan konflik. Ya. Kita akan saksikan bersama video tutorial yang sudah dibuat oleh Lembaga Administrasi Negara agar memudahkan Bapak Ibu untuk memahami tahapan login pada ASN berpijar atau ASN Future Skill. Berikut video yang bisa kami tayangkan. Kami sambil isi dengan narasi sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian browser Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau browser yang lainnya yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, di bagian domainnya diketik, di bagian browsernya itu diketik domain asnfutureskills.id. Setelah diketik, nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika sudah punya akun, mungkin ada di sini Bapak Ibu yang sudah pernah akses ASN berpijar. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk untuk klik lanjut, langsung klik masuk. Tetapi kalau ternyata Bapak Ibu belum memiliki akun, maka Bapak Ibu harus melalui tahapan mendaftar akun Bapak Ibu. Oke. Ini tahapan daftar akun, tadi Bapak Ibu sudah klik tombol daftar akun, akan ada tampilan beberapa pertanyaan, Bapak Ibu harus mengisi, kemudian mohon hati-hati Bapak Ibu dalam pengisian item-item pertanyaan tersebut. Biasanya di email disesuaikan dengan alamat email Bapak Ibu, kemudian nomor WhatsApp. Nah, 2 hal ini yang harus disesuaikan Bapak Ibu, hati-hati untuk menginput alamat email dan nomor WhatsApp Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu ketik angka 0, langsung angka 8 dan berikutnya. Jadi angka 0 sudah diwakili dengan kode negara yaitu +62. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu tutorialnya. Nah, di sini sudah diisi email, kemudian nomor WhatsApp, nanti Bapak Ibu mengisi nama lengkap. Untuk kategori peserta, Bapak Ibu mengisi ASN,
kemudian instansi yaitu pemerintah kabupaten kota masing-masing, provinsi tempat domisili di NTB, kemudian kata sandi. Nah, di bagian kata sandi ini silakan Bapak Ibu gunakan kata sandi yang mudah Bapak Ibu ingat. Nah, kata sandi ini bisa kombinasi antara angka dan huruf. Oke. Kemudian setelah diisi kata sandi, diulang kata sandi berikutnya. Jadi sama Ibu ya, kata sandi yang di atas dengan kata sandi yang di bawah. Untuk tombol berlangganan newsletter Future Skill, Bapak Ibu bisa tidak perlu klik centang. Bapak Ibu klik centang di bagian saya setuju dengan syarat dan ketentuan, lalu klik tombol pendaftaran. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol pendaftaran, nanti akan ada di bagian WhatsApp Bapak Ibu, karena tadi sudah menggunakan nomor WhatsApp. Di WhatsApp Bapak Ibu akan ada kode verifikasi yang masuk dari WA dari Future Skills. Jadi tulisan WA yang masuk itu adalah dari WA Future Skills. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ada kode verifikasi, Bapak Ibu diklik atau diisi, diinput kode verifikasinya pada kotak putih tersebut, kemudian baru ketik verification. Klik verification. Nah, setelah berhasil masuk seperti ini, Bapak Ibu ini sudah berhasil masuk, namun Bapak Ibu diminta untuk melengkapi data diri terlebih dahulu sebelum mengakses beberapa konten yang terdapat di dalam ASN Future Skill. Jadi Bapak Ibu, ASN Future Skill ini bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk peningkatan IPA di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing atau di instansi Bapak Ibu. Nah, seperti kemarin contohnya kami diundang pihak BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan penggunaan ASN Berpijar dan MS sebagai upaya dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan indeks IPA ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada di antara Bapak Ibu yang memang kemarin sudah sempat hadir, insya Allah akan lebih mudah dan paham ya Bapak Ibu untuk mengakses ASN Berpijar. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian ini Bapak Ibu akan melihat, ini kalau konten pilihan setelah Bapak Ibu pertama kali daftar, Bapak Ibu klik dulu sunting profil. Ini kita lihat ya Bapak Ibu ya tahapannya untuk beberapa kuis yang harus Bapak Ibu akses. Ini contoh 2 kuis yang harus Bapak Ibu akses. Mungkin bisa dicatat deh Bapak Ibu, kuis ini harus Bapak Ibu akses di hari ke-8 pembelajaran mandiri. Ya, jadi tepat di hari ke-8 nanti Bapak Ibu harus mengakses ASN Berpijar untuk mengikuti kuis Smart Governance di dalam konten yang terdapat di ASN Future Skills. Beberapa konten tersebut diantaranya ada 4 konten, saya sebutkan Bapak Ibu ya sambil dicatat. Konten yang pertama yaitu keterampilan digital atau digital skills dalam penyusunan kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu resiliensi diri atau self resilience. Kemudian konten yang ketiga yaitu berpikir kritis. Konten yang keempat yang terakhir yaitu pengelolaan konflik kepentingan. Ya, jadi ada 4 konten yang harus Bapak Ibu akses untuk kegiatan pembelajaran mandiri pada hari ke-8. Oke. Lanjut. Teman-teman silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seperti ini Bapak Ibu daftar sekarang. Nah, ketika Bapak Ibu klik daftar sekarang, biasanya akan kembali ke dashboard awal Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu diminta untuk melengkapi data diri Bapak Ibu. Ya, nah terutama di bagian email yang tadi kita baru melakukan verifikasi pada nomor WhatsApp. Nah, nanti silakan Bapak Ibu lakukan verifikasi juga pada alamat emailnya. Di bagian email Bapak Ibu ketik atau Bapak Ibu klik verifikasi. Nah, nanti sudah di bagian email Bapak Ibu akan ada email masuk ya yang baru
untuk kode verifikasi alamat email. Oke, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik foto, Bapak Ibu diminta untuk mengunggah foto Bapak Ibu. Oke, nanti dipilih di bagian foto misalnya untuk diupload di iSense Tutor Skill, klik simpan, begitu juga dengan beberapa pertanyaan yang lain terkait dengan identitas kepegawaian, identitas umum, pendidikan, pengalaman kerja, dan mata pelatihan yang diminati. Oke. Identitas umum juga sama diisi. Apa kita jemput baju itu? Apa kita jemput? Ya, kalau memang dijemput biar sekarang saya. Ada yang Macet ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi di identitas umum ada identitas diri, kemudian alamat Bapak Ibu disesuaikan dengan KTP Bapak Ibu. Oke. Ada item pertanyaan untuk kabupaten, kecamatan, desa, dan alamat lengkapnya. Oke. Ya. Diisi, kemudian disimpan. Kemudian di bagian pendidikan juga diisi ya Bapak Ibu, dilengkapi semua pertanyaan-pertanyaannya sampai Bapak Ibu selesai mengisi semua. Karena nanti biasanya kalau Bapak Ibu tidak berhasil atau tidak sempat mengisi, nanti ketika Bapak Ibu lakukan daftar sekarang biasanya akan kembali ke awal. Nah, ini adalah tahapan, saya ulangi sedikit Bapak Ibu, mundur sedikit. Sebentar. Nah, kita akan langsung kembali ke bagian konten, yaitu konten apa saja yang Bapak Ibu akan akses. Ini contoh untuk dua konten ya, digital skill dan self resilience. Di sini Bapak Ibu klik tombol daftar sekarang, kemudian Bapak Ibu akan masuk ke bagian berikut ini. Setelah itu klik daftar. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah, dicek dulu data dirinya, kemudian scroll ke bawah sampai ada ketemu kotak seperti ini. Kemudian diklik atau dicentang dengan ini saya telah membaca dan menyetujui syarat mengikuti kelas di FS. Kemudian klik terima tawar. Ya. Setelah itu Bapak Ibu lanjut ke lihat konten saya. Ini Bapak Ibu sudah menerima tawaran untuk mengikuti kelas, yaitu pelatihan struktural kepemimpinan keterampilan digital atau digital skill dalam penyusunan kebijakan. Ada lihat kontennya, Bapak Ibu akan masuk ke bagian konten tersebut. Nah, di bagian konten ini Bapak Ibu akan melihat materi ada yang berupa video, ada yang hanya berupa file PDF Bapak Ibu atau modul. Nah, di sini Bapak Ibu akses semua file tersebut sampai selesai. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa materi yang memang sudah ditautkan di dalam kegiatan akses Bapak Ibu pada mata pelatihan untuk keterampilan digital atau digital skill dalam penyusunan kebijakan. Ini Bapak Ibu bisa lihat progresnya. Nah, di sini ada yang untuk memudahkan Bapak Ibu mengenali sudah sampai mana progres Bapak Ibu. Kalau di sini tulisannya 2, Bapak Ibu, berarti ada 2 aktivitas Bapak Ibu untuk materi. Nah, misalnya ada 3, berarti ada 3. Oke,
Oh, jadi kalau misalnya sudah selesai Bapak Ibu mengakses keseluruhan materi, Bapak Ibu lanjut untuk mengerjakan kuis. Nah, persyaratan untuk lulus pada kuis ini adalah 80,00%. Waktu pengerjaan di sini ada 30 menit, jumlah soalnya 5 soal pilihan ganda. Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan mencoba sampai 5 kali. Artinya setelah Bapak Ibu mencoba sekali, kemudian belum dinyatakan lulus, maka kesempatan Bapak Ibu untuk mencoba kembali ada 4. Oke, jangan sampai kesempatan mencoba mengulang ini habis Bapak Ibu karena ketika Bapak Ibu sudah mengakses 5 kali namun tidak berhasil mendapatkan skor maksimal kelulusan, minimal kelulusan, maka Bapak Ibu tidak berhasil mendapatkan nilai untuk satu konten pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, di materi kuis Smart Governance ini, Bapak Ibu harus mengakses 4 konten pembelajaran. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang tidak terisi atau tidak berhasil Bapak Ibu dapat sertifikat, maka implikasinya adalah nilai Bapak Ibu tidak akan maksimal. Gitu Bapak Ibu ya. Ingat skor minimal kelulusan itu adalah 80, batas waktu pengulangan adalah 5 kali, kemudian soalnya nanti berupa pilihan ganda, dan pastikan sebelum Bapak Ibu mengakses kuis yang ada di dalam ASN Bapijar atau ASN Future Skill, Bapak Ibu sudah mereview atau sudah membaca keseluruhan materi yang sudah terdapat di dalam ASN Berpijar atau ASN Future Skill. Misalnya setelah Bapak Ibu mengakses 4 konten pembelajaran tadi, Bapak Ibu ingin mengakses materi lain, boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah. Materi-materi tersebut dapat menunjang indeks IPA tadi ya Bapak Ibu ya di instansi Bapak Ibu. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu ketik mulai sekarang, Bapak Ibu akan melihat soal pengerjaan, Bapak Ibu mengerjakan setelah ini peringatannya Bapak Ibu ya, jika status dinyatakan tidak lulus, sisa percobaan mengulangi kuis menjadi 4 kali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam waktu 5 kali tidak mendapatkan kesempatan sudah 5 kali tapi tidak mendapatkan sertifikat atau tidak lulus, dinyatakan tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak memiliki kesempatan untuk mengulang kembali. Jadi nilainya kosong ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat nilai 80 nih, nah tapi Bapak Ibu penasaran, kepingin lagi ngikut kuis gitu ya supaya dapat nilai yang lebih maksimal, misalnya boleh diklik tombol mulai ulang untuk mengikuti kuis kembali. Ya, tapi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sudah merasa cukup dengan nilai 80, maka silakan Bapak Ibu lanjut pada proses lihat sertifikat. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dilihat sertifikat di sini. Nanti di bagian terbit, Bapak Ibu akan lihat nomor sertifikatnya, kemudian klik tombol lihat untuk unduh sertifikat. Seperti itu langsung disimpan sertifikat yang Bapak Ibu sudah dapatkan tadi. Untuk penamaan sertifikat Bapak Ibu tidak perlu diganti atau tidak perlu dilakukan rename terhadap penamaan tadi. Jadi ketika Bapak Ibu unduh sertifikat, tidak perlu Bapak Ibu ganti namanya supaya memudahkan kami mengenali sertifikat Bapak Ibu. Karena di bagian sertifikat Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu unduh itu tadi, sudah ada keterangan materi dan nama Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diganti. Nah, sertifikat tadi Bapak Ibu yang sudah berhasil Bapak Ibu peroleh ini, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sudah berhasil mengikuti kuis Smart Governance ya Bapak Ibu ya di ASN Future Skill. Kemudian nanti Bapak Ibu kirimkan materi, kirimkan kopian, bukan kopian ya, downloadan sertifikat Bapak Ibu yang tadi yang sudah Bapak Ibu unduh ke Japri, melalui Japri ke kami, ke saya, ke Atin, supaya kami langsung mudah merekap nilai Bapak Ibu.
Nggih. Seperti itu tahapan untuk mengakses kuis di Smart Governance pada ASN berpijar atau ASN Twitter Skill. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penjelasan terakhir kami. Sebenarnya memang ada penjelasan terakhir yang lain untuk penggunaan tutorial Smart Bangkom untuk Bapak Ibu akses data diri dan sertifikat Bapak Ibu nanti ketika akhir kegiatan. Tapi untuk menghemat waktu ya Bapak Ibu, karena sudah waktu asar, mungkin materi ini yang terakhir. Tapi jika ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, kami persilahkan. Mungkin ada di materi yang kami sampaikan ini kurang jelas atau belum Bapak Ibu pahami, silakan dapat Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada dari penjelasan saya tadi, Mas Rian terkait LMS, Mau Pak bertanya, Arvin terkait ASN mau berpijak, bertanya. boleh. Izin Bapak Armayadi, nanti kita Ya. coba tetap anunya pakai raise hand ya, ada di kuota untuk ini ya. Tapi sekarang monggo, silakan Pak Aryadi. Ya, jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya singkat saja karena waktunya sudah menunjukkan jam 16. Jadi untuk ke Ibu Kabid, jadi Ibu Kabid saya sempat dengar tadi bahwa Ibu pembelajaran kita itu akan kita laksanakan di jam kerja. Tapi saya sempat mendengar bahwa itu ada hari Sabtu disebut. Sementara kami di KSB ini, jam kerja kami itu adalah Senin sampai Jumat. Gimana Ibu menurut Ibu? Terus yang kedua yang disampaikan oleh narasumber yang kedua dan ketiga, itu boleh enggak di-share karena terlalu panjang kalau kita hafal itu, Bu. Ya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan Halo. kedua ya. dari Lombok Tengah. Ya, silakan Lombok Tengah. Saya Bu Hapsah Mm-mm. dari angkatan 13. Mau bertanya Ibu tentang Ya, materi yang Ibu tadi sampaikan. Baik. Tadi kan untuk tugas kuis itu kan di-download, Bu. Nah, di-download itu apakah kita downloadnya langsung kita print? Nanti kan mau di-upload nih tugas-tugas kuis ini kan? Nah, apakah kita nanti setelah kita download kita print atau kita hanya download saja langsung kita menjawab di sana. Kemudian kita simpan lalu itukah yang akan kita upload. Bagaimana ini, Bu? Karena saya bingung juga ini. Karena tugas untuk agenda 1 2 3 kan nanti kita harus ngupload pada saat e-learning-nya kan. Nah, kemudian yang kedua ya untuk Bu Ati ya untuk ASN berpijar ya untuk ASN berpijarnya itu kalau kan kemarin ini kita sudah ngisi Bu Ati yang untuk BKPSDM Lombok Tengah nggih. Nah, itu kan apa kita harus mulai ulang atau itu sudah tercatat? Sudah tersimpan sehingga kita tinggal melanjutkan lagi gitu. Cuma itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Nanti kami lanjutkan untuk pertanyaan Pak Muji dan yang lainnya ya. Saya jawab dulu Pak Armayadi yang dari KSP terkait jadwal pembelajaran karena tadi saya informasikan ada jam kerja Senin sampai Sabtu. Izin Bapak Ibu, Senin sampai Sabtu adalah jam pembelajaran selama masa pelatihan. Itu jam kerja atau jam kalender pelatihan. Ya, jadi tidak ikut jam kerja kita yang Senin sampai Jumat, Bapak Ibu jam kantor, tapi untuk lembaga pelatihan jam pembelajarannya adalah jam kerjanya Senin sampai Sabtu, tidak dihitung minggu dan tanggal merah. Nanti monggo Bapak Ibu setelah kami share cek jadwalnya untuk tanggal merah di luar hari Minggu tidak kami masukkan di jam pembelajaran. Ya, seperti itu penjelasan kami, nggih, Pak Armayadi. Lalu untuk Bu Hasifah terkait tugas, mungkin maksudnya tugas kuis, tugas IC ya Ibu ya?
Ya, yang Ya. tugas apapun itu yang di-download, apakah itu kita setelah kita download kita mengerjakan langsung di komputer, di laptop, ataukah kita print dulu baru kita kerjakan, lalu itu yang kita upload gitu loh, Bu? Ya, setelah Bapak Ibu istilahnya download flyer penugasannya, langsung kerjakan di laptop Ibu. Nggak usah di print. Oh gitu. Dikerjakan saja di laptop, nanti untuk pada saat di-upload bentuknya adalah PDF. Ya, Oke. jadi dikerjakan di laptopnya, tidak usah di print, tapi Ibu download. Jadi materi yang ada, tugas yang ada, silahkan di-download, dibaca, dikerjakan di laptop saja, nggak usah di print Bapak Ibu ya. Dalam bentuk Word, nanti pada saat penguploadan ke LMS itu bentuknya adalah PDF. Untuk tugas yang terkait apa tadi ya, saya Share lupa. bahan paparan. Kalau untuk ASN berpijar mungkin Mbak Atin bisa ini pertanyaannya ya. Ya, izin Bu Hafsah, kemarin kita sudah sampai di tahapan membuat akun ya Bu Hafsah ya. Kemarin sudah hasil Bapak Ibu yang di Kabupaten Lombok Tengah, mungkin ada juga selain Bu Hafsah yang di sini sudah berhasil di bagian sampai tahapan membuat akun atau sudah sampai mendaftar akun. Nah, akun yang sudah berhasil didaftarkan itu tadi tidak perlu Bapak Ibu daftarkan lagi karena data Bapak Ibu sudah tersimpan. Jadi jangan sampai akan nanti ketika Bu Hafsah, kalau kalau Ibu Hafsah login, Ibu Hafsah nggak bisa lagi daftar lagi dengan nama yang sama karena kan di situ tadi diminta ada NIP, ada nama gitu ya. Jadi nggak akan bisa lagi daftar dengan nama yang sama dan NIP yang sama karena data yang sebelumnya sudah tersimpan. Nah, yang membedakan kegiatan kita kemarin dengan yang sekarang, yang hari ini Bu Hafsah, kalau kemarin kita mengenalkan beberapa pelatihan-pelatihan teknis atau konten pembelajaran yang bisa Bapak Ibu akses untuk peningkatan IPA itu tadi yang menjadi tujuan dari kegiatan kemarin di BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah. Nah, sedangkan yang hari ini kami kenalkan di sini adalah kuis Smart Governance khusus untuk kegiatan pelatihan kepemimpinan struktural, baik itu kepemimpinan struktural administrator, pengawas maupun kepemimpinan nasional. Nah, untuk kegiatan kuis Smart Governance pada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator, ada 4 konten pembelajaran yang harus diakses. Tidak boleh selain itu. Tadi kami sudah sebutkan ada digital skill, kemudian resiliensi diri. Semoga Bapak Ibu mencatat dan mengingat apa yang kami sampaikan. Digital skill, resiliensi diri, kemudian berpikir kritis, dan pengelolaan konflik kepentingan. Betul, ada 4 materi tersebut atau ada 4 konten pembelajaran. Jadi di luar dari itu tidak menjadi bagian dari quiz Smart Governance. Kalau quiz Smart Governance itu adalah bagian penilaian yang akan diakumulasi pada penilaian akhir kegiatan pelaksanaan PKA. Jadi tidak boleh di luar dari 4 konten itu tadi yang diakses Bapak Ibu untuk kegiatan quiz Smart Governance. Tetapi kami tadi sampaikan jika ada di antara Bapak Ibu ingin mengakses konten pembelajaran lain, itu dapat menunjang IPA di instansi Bapak Ibu masing-masing. Sertifikatnya bisa langsung di-upload di MyASN-nya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, Jelas bahasanya bahasa. Izin Bapak Ibu untuk bahan paparan kami semua sudah kami share ya di grup angkatan 13 dan angkatan 14 dari pembekalan kami tadi, tutorial masuk LMS maupun ASN berpijar. Monggo nanti dibaca detailnya. Kami masuk di sesi kedua, silakan Pak Muji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan presensi Bu ya. Ya. Kalau pagi kan di dalam pembelajaran mandiri kita kan nggak ada Zoom. Nah, jadi kalau pagi mungkin kita masih tetap standby di kantor dari jam 7 sampai jam 9 kan presensi pagi. Nah, tapi kalau presensi sore yang jam 4 sampai jam 6 itu kan kadang-kadang kita mungkin pas tugas di luar kantor. Iya. Nah, bagaimana ketika jaringan yang sedang kita tugas di luar kantor itu tidak ada jaringan? Mohon penjelasannya supaya kami bisa menyikapinya nanti ketika kita mendapatkan tugas
di luar kantor pas presensi sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Bapak Ibu? Masuk Bu, dari Pak Afwan, KSB. Oh ya, silahkan Pak Afwan, KSB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ini mungkin ke Ibu Atin ya, pertanyaannya. Terkait dengan tadi kan ada dari Ibu Hafsah dari Lombok Tengah, itu kan beberapa teman dari Lombok Tengah sudah bisa membuat akun. Bagi yang email akun dah. Bagi yang belum, apakah bisa langsung sekarang atau harus menunggu besok dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ada tadi diperjelas itu skor minimal 80 ya. Misalnya adalah kita mendapatkan skor di suatu kegiatan itu 80, kita ulangi. Ini kan ada 4-5 kali kesempatan. Ketika kita mengulangi, ternyata nilai kita itu di atas 80, bisa mencapai 90, 95, apakah pakai sampai 97. Nilai yang terpakai itu nilai yang tertinggi atau seperti apa? Nah, ini yang perlu diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab di Bapak nih yang dua ini terkait pertanyaan Pak Muji untuk presensi absen ya. Kan tadi saya informasikan wajib selama masa pembelajaran ini, pelatihan ini untuk di tiap tahapan, kecuali aktualisasi yang 2 bulan untuk melakukan absen pagi dan absen sore. Bagaimana jika nanti Bapak Ibu misalnya tugas luar, jaringannya tidak bagus, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa di screenshot Bapak Ibu, baru bisa disampaikan ke panitia. Baru kami bisa bantu untuk mengabsenkan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau lupa tidak ada bantuan untuk peserta. Yang kedua, selama pelaksanaan pembelajaran mandiri maupun e-learning, Bapak Ibu juga tetap harus absen di kantor masing-masing karena keterkaitan dengan TPP Bapak Ibu ya. Kecuali nanti pas klasikal, Bapak Ibu pure dibebas tugaskan di sini. Ya, tapi pada saat proses pembelajaran mandiri maupun e-learning, Bapak Ibu apalagi yang mandiri itu full pengerjaan kantor. Ini karena kalau pembelajaran mandiri bisa sewaktu-waktu Bapak Ibu mengerjakannya di rumah juga ya, pada saat lagi santai-santai. Kalau pembelajaran e-learning, Bapak Ibu hanya dibebas tugaskan pada proses pembelajaran Zoom-nya saja yang maksimal 2 jam. Ya, per hari, 2,5 jam per hari. Setelah itu Bapak Ibu lagi melakukan aktivitas di kantor Bapak Ibu. Ini kami diingatkan oleh pihak LAN, kalau pembelajaran e-learning itu tidak full dibebas tugaskan Bapak Ibu. Absen di kantor tetap jalan untuk TPP Bapak Ibu. Yang hanya Bapak Ibu dibebas tugaskan pada proses klasikal saja. Ya, yang di BPSDMD NTB Provinsi NTB. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Mbak Atin untuk ASN berpijar. Oke, baik Bapak Ibu, izin Pak Ahlul Afwan untuk menjawab. Untuk pendaftaran akun, sampai pendaftaran akun saja nih Pak Ahlul Afwan. Jadi boleh Pak Ahlul Afwan mendaftarkan akun sekarang, atau Bapak Ahlul Afwan ingin mengakses materi-materi lain boleh. Tetapi khusus untuk 4 konten pembelajaran tadi yang kami sampaikan, digital skill, resiliensi diri, berpikir kritis, dan pengelolaan konflik kepentingan, diakses di hari ke-8, mulai dari hari ke-8 kegiatan pembelajaran mandiri. Begitu Pak Ahlul Afwan. Tapi kalau misalnya sekarang kepingin daftar, nyoba daftar dulu gitu, kemudian mengakses konten pembelajaran yang lain, boleh, karena di sana ada banyak sekali konten pembelajaran yang bisa Bapak Ibu akses. Begitu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jika Bapak mengulang kembali mengakses kuis misalnya, terus pengulangan yang kedua dapat nilainya 95 atau 97, maka nilai yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Gitu. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, mohon hati-hati pada proses mengakses kuis karena kesempatan Bapak Ibu mengulang hanya 5 kali. Jangan sampai seperti yang dialami oleh peserta kami sebelumnya ya, saya izin sharing pengalaman Bapak Ibu. Beliau ini penasaran nih, nilainya 88 terus. Akhirnya ulang lagi gitu ya, sampai akhirnya batas pengulangannya itu habis gitu. Jadi di situ yang tersisa
tinggal di-download, nilainya ya tetap 80 gitu. Jadi mohon ketika Bapak Ibu mengulang kembali, memastikan bahwa Bapak Ibu memang sudah mempelajari lagi kembali gitu ya materinya sehingga ada peningkatan nilai. Jangan sampai nilai yang kedua sama atau bahkan turun gitu, Bapak Ibu. Oke? Jadi mohon diperhatikan ketika mengakses kuis di Smart Governance untuk 4 konten pembelajaran di sini. Begitu Bapak Ibu jawaban dari kami. Izin, ada lagi Bapak Ibu yang masih perlu kita perdalam atau kita perjelas? Batin, permisi. Boleh dikasih nomor HP-nya enggak? Kita konsul nanti. Oh, ada, saya di dalam grup Ibu, saya admin di grup PKA. Cepat dulu saya cari. Kebetulan kami kemarin yang buat grupnya juga. Begitu ya. Pertanyaan. Oh, Ada iya, yang ya. Sesi ketiga kami Udah buka, ada. silakan. Ada yang mau bertanya, raise hand Bapak Izin Ibu. bertanya sebentar aja. Pak Munawar ya. Izin bertanya. Dengan Siap, Pak siapa Munawar. yang bertanya, Bu? Boleh raise hand? Izin bertanya, Bu. Ya Pak. Pak Saiful Bari ya? Izin bertanya. Oh ya, silakan Pak Saiful Bari ya. Bu, berkaitan dengan absensi, Bu. Oh ya. Absensi ini, apakah nanti aplikasi yang akan dipakai untuk absensi pada saat e-learning, pada saat tahapan kegiatan, Bu? Mohon penjelasan, Bu. Supaya Oke. Izin tadi sudah disampaikan di tutorial LMS BPSDMD NTB, di situ sudah ada untuk link presensinya. Nanti monggo dibuka nih, kami sudah share panduannya.